Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan tuh lihat hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekelas nabi saja bisa salah, apalagi minta maaf. Pendeta, gembala, kami bisa menilai salah. Tapi dengar saudara, penilaian Tuhan tidak mungkin salah. Karena dia lihat sampai ke kedalaman hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah, manusia bisa salah menilai, tapi Tuhan tidak salah menilai. Nah ini yang penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Cari perkenanan Tuhan. Cari pujian Tuhan. Hari-hari ini orang sibuk cari pujian manusia. Hari-hari ini orang sibuk cari pengakuan manusia. Amin, saudara-saudara. Sampai mereka posting di TikTok dengan pakaian-pakaian yang tidak benar. Hanya mau cari pengakuan manusia. Mau cari like-nya manusia. Mau cari sukanya manusia. Kita ini cari perkenanan Tuhan. Kita cari kesukaan Tuhan di dalam hidup kita. Orang kalau urus Tuhan punya urusan. Atau dia lebih pentingkan urusan Tuhan. Dia tidak pusing dengan yang lain. Orang mau omong ke apa. Mau gosip atau apa. Selama saya berdiri di atas kebenaran. Saya tidak pusing. Amin. Kau saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak keberatan sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Sekali lagi Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Kita akan sama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan, yang mengizinkan saya hari ini untuk kedua kalinya berdiri di mimbar yang kudus ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengurus pelayan yang mengizinkan saya untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi tidak sekedar pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kita melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Karena pada saat kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itu adalah perwujudan atau manifestasi dari seseorang yang mengasihi Tuhan. Seturut Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi kalau kita hanya dengarkan firman dan tidak melakukannya, maka surat Yakobus bilang kita menipu diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi memang tidak bisa terpisahkan kalau kita baca firman, renungkan firman, dan harus melakukan firman. Beberapa waktu yang lalu ada video yang cukup heboh dan kami para hamba Tuhan menanggapi video tersebut. Salah satunya saya juga menanggapi video tersebut. Ada yang khotbah bahwa yang diajarkan di dalam Alkitab itu adalah merenungkan firman. Baca tidak pernah ada tercatat di dalam Alkitab. Padahal ada, saudara, bukan tidak ada. Bagaimana kita mau renungkan firman tanpa kita baca? Amin kok. Baca dulu, renungkan, baru melakukan firman, saudara. Nah ini yang menjadi perhatian kita di dalam setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Nah pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar dari Kaleb. Ya, karena kita sedang baca di dalam Bilangan 14 ayat 24 tentang Kaleb, saudara-saudara, maka kita akan belajar tentang Kaleb. Memang tokoh Kaleb ini tokoh yang tidak terlalu terkenal, tidak seterkenal Abraham, ya, tidak seterkenal Musa, bahkan Yosua yang adalah bestinya, yang adalah sahabatnya, dia tidak terlalu terkenal, saudara-saudara. Tapi tak berarti, saudara-saudara, pagi hari ini kita tidak memberikan perhatian
kalian untuk belajar dari seorang Kaleb. Namanya tidak terlalu terkenal, tapi gaya hidupnya perlu diteladani. Imannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, saudara-saudara. Ya, Kaleb seorang yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tentu yang pertama, siapakah Kaleb? Kaleb itu siapa, saudara? Kalau kita baca firman Tuhan, saudara, secara berurutan, maka kalau sampai di bagian-bagian tertentu, misalnya bilangan, saudara langsung tahu. Kaleb itu adalah seorang pengintai atau salah seorang pengintai. Kalau kita baca di bilangan 13, tidak bisa dipisahkan juga dari bilangan 14, itu ceritanya nyatu sekali, ya, sangat melekat satu dengan yang lain. Kita bisa lihat bahwa Kaleb adalah salah seorang pengintai, ya, salah seorang pemimpin yang dipilih oleh Musa karena Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih 12 pemimpin dari 12 suku, memilih 12 pengintai untuk bisa mengintai tanah Kanaan, karena tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, itu yang dijanjikan. Tapi sebelum mereka ke tanah Kanaan, Tuhan bilang pilih dulu 12 pengintai, 12 pemimpin dari 12 suku untuk mengintai tanah Kanaan, dan salah satunya adalah Kaleb. Dia salah seorang pengintai. Kita bisa lihat bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat, lalu kita langsung lihat di ayat yang ke-6, langsung lompat di ayat yang ke-6. Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi yang dipilih ini bukanlah orang sembarangan, tapi pemimpin-pemimpin. Lalu ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 4. Dan inilah nama-nama mereka. Ya, langsung di ayat yang ke-6 dia bilang begini. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Jadi Kaleb adalah seorang pengintai, salah seorang pengintai yang dipilih oleh Tuhan melalui Musa, saudara-saudara, untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, kita akan belajar apa dari Kaleb di ayat 24 tadi, bilangan 14 ayat 24. Hal apa yang bisa kita pelajari dari seorang Kaleb? Yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari dari seorang Kaleb adalah Alkitab bilang, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Kaleb itu lain jiwa, rohnya itu lain, berbeda dari yang lain, saudara-saudara. Perlu kita ketahui bahwa ayat 24 ini adalah pengakuan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, bukan pengakuan dari manusia. Kalau pengakuan dari manusia saja sudah buat kita senang. Tapi pengakuan ini bahwa Kaleb itu lain jiwa, itu pengakuan datangnya dari pihak Tuhan. Saudara, bahwa Kaleb itu lain jiwa. Tuhan sedang di bilangan 14 ini karena mereka mendengarkan kabar-kabar busuk dari 10 pemimpin mayoritas yang pulang kembali dan menyampaikan kabar apa yang mereka lihat di sana. Tapi kabar-kabar yang mereka sampaikan itu kabar-kabar yang menakutkan dan mempengaruhi bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga di pasal 14 ini mereka mulai memberontak, saudara-saudara. Tapi di tengah-tengah pemberontakan mereka, Kaleb dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembeda. Kaleb itu beda dari yang lain. Dan saya pikir itu luar biasa. Amin. Pujian terbaik itu pujian dari Tuhan. Makanya kita perlu cari pujian Tuhan, bukan pujian manusia. Dia kalau puji, dia kalau memberi penilaian pasti benar. Karena dia pencipta, dia sedang ngomong tentang ciptaannya. Kalau ciptaan ngomong tentang pencipta bisa salah. Tapi kalau pencipta ngomong tentang ciptaan itu tidak mungkin salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bilang, hambaku Kaleb lain jiwa yang ada padanya. Tuhan sedang membedakan bahwa Kaleb itu beda. Kaleb dan Yosua beda dari ini 10 pengintai. Beda, ini 2 orang beda. Kaleb itu beda dari bangsa Israel yang ada di situ. Yang sebentar minta Tuhan tolong mereka, setelah Tuhan tolong, mereka menyembah berhala lagi. Melawan Tuhan, melawan pemimpin. Tuhan mau kasih tunjuk, dia beda. Kaleb itu beda dari yang lain. Dan itu luar biasa, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau saya baca, ada teolog bilang begini, namanya Adam Clarke. Adam Clarke mengatakan begini, kata lain jiwa di sini
bukan hanya tegas, bukan hanya murah hati, bukan hanya berani, mulia dan berbudi luhur, tapi jiwa yang gagah perkasa yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan sehingga ia bisa mengatasi kegelisahan dan ketakutan jasmani. Jadi memang beda saudara Kaleb itu, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Saya percaya bahwa semua kita Tuhan akan izinkan ada dalam situasi-situasi sulit. Karena yang namanya mengikut Tuhan itu tidak selalu perjalanan kita mulus. Amin ya Bapak Ibu. Ada kok lika-liku, ada kok batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil. Ada kok hal-hal yang mungkin membuat kita jadi menangis, ya bergumul dan lain sebagainya. Tapi itulah kehidupan. Tapi ketahuilah saudara, Roh Kudus ada di dalam kita saudara. Dia akan menuntun kita pada kemenangan. Jadi tidak perlu takut, kita bersama dengan Tuhan saudara. Nah perlu diperhatikan sekali lagi Bapak Ibu saudara seperti yang saya bilang tadi. Bahwa apa yang disampaikan di dalam Bilangan 14 ayat 24 tentang Kaleb ini. Tadi saya bilang bahwa ini adalah ungkapan dari Tuhan. Ini adalah sebuah penilaian sekaligus pujian dari Tuhan kepada Kaleb. Bukan pujian manusia loh. Pujian manusia saja, Bapak Gembala kalau puji saya saja. Wih rambut tambah keren. Itu saya senang sekali. Itu baru Bapak Gembala yang puji ya saudara. Belum Tuhan yang puji. Ini Tuhan yang nilai, Tuhan yang puji tentang Kaleb saudara. Bahwa Kaleb itu luar biasa. Bicara tentang penilaian. Penilaian manusia itu bisa salah. Bahkan seringkali salah. Betul ya. Kadang-kadang kita lihat orang. Ini satu nih kenapa dia model begini. Dia kayaknya masalah banyak. Belum tentu dia punya masalah banyak. Bisa saja dia muka tuh agak murung karena sakit perut. Karena penilaian kita tuh kadang-kadang salah. Karena memang kita hanya bisa lihat di luar saja. Tuhan tuh lihat sampai dalam hati. Ya tentu penilaian Tuhan jauh lebih benar. Jauh lebih baik. Jauh lebih bagus daripada penilaian kita manusia. Nah ini Tuhan yang nilai. Tuhan yang puji Kaleb. Bahwa Kaleb ini lain jiwanya saudara. Saya buktikan ya. Misalnya bahkan bukan manusia biasa. Ini sekelas nabi saja bisa salah. Bisa salah penilaiannya. Cara pandangnya bisa salah. Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ya. Karena Saul sudah tidak setia lagi ya dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang cari pemimpin baru. Cari raja yang baru. Dan waktu dia pergi saudara-saudara di rumah orang tua. Ya saudara-saudara Isai daripada orang tua dari Daud. Isai ini saudara-saudara untuk memilih anak-anak saudara-saudara. Mana yang layak, mana yang cocok jadi raja. Waktu dia lihat Eliab kakak dari Daud. Dia bilang ini yang cocok jadi raja. Ini yang cocok. Sedangkan Daud itu kan tidak ada di situ. Dia lagi urus kambing domba 2-3 ekor di padang sana. Dia tidak ada. Jadi waktu Samuel datang, Samuel bilang ini yang cocok jadi raja. Padahal Tuhan bilang saya tidak pilih dia. Bukan itu yang saya pilih. Coba kita baca. 1 Samuel 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel bilang ini sudah nih yang diurapi oleh Tuhan. Dia yang cocok jadi raja. Lalu ayat 7 Tuhan bilang apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Wih Eliab tuh tinggi, gagah, cocok jadi raja. Keren lah. Kalau sekarang kita boleh lihat mungkin AY ya. Wih Mas AY itu keren sekali ya saudara-saudara. Ya mungkin seperti itu saudara. Jadi Samuel pikir dia cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan tuh lihat hati. Amin Bapak Ibu saudara. Sekelas nabi saja bisa salah. Apalagi minta maaf. Pendeta, gembala kami bisa menilai salah. Tapi dengar saudara, penilaian Tuhan tidak mungkin salah. Karena dia lihat sampai ke kedalaman hati kita. Amin Bapak Ibu saudara. Jadi itulah manusia bisa salah menilai tapi Tuhan tidak salah menilai. Manusia bisa salah menilai tapi Tuhan tidak bisa salah menilai saudara. Dia Tuhan yang luar biasa. Nah ini yang penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Cari perkenanan Tuhan. Cari pujian Tuhan. Hari-hari ini orang sibuk cari pujian manusia. Hari-hari ini orang sibuk cari pengakuan manusia. Amin saudara.
Sampai mereka posting di TikTok dengan pakaian-pakaian yang tidak benar. Hanya mau cari pengakuan manusia, mau cari like-nya manusia, mau cari sukanya manusia. Kita nih cari perkenanan Tuhan, kita cari kesukaan Tuhan di dalam hidup kita. Orang kalau urus Tuhan punya urusan atau dia lebih pentingkan urusan Tuhan, dia tidak pusing dengan yang lain. Orang mau omong ke apa, mau gosip atau apa, selama saya berdiri di atas kebenaran, saya tidak pusing. Amin, kok saudara-saudara. Makanya dalam Galatia 1 ayat 10, Paulus bilang begitu saudara. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, Paulus bilang, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Maksudnya adalah cari kesukaan Tuhan, cari perkenanan Tuhan, cari pujian Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi hari-hari ini kita lebih suka mencari pujian manusia yang semu. Ya baik kok mereka puji juga benar. Karena mereka omong lain. Tapi saudara balik belakang mereka langsung ngomong kamu. Wih tambah cantik Waktu saudara balik belakang jalan dia bilang muka biasa sama. Lihat. Ada manusia begitu saudara. Banyak yang begitu saudara. Wih sayang jerawat son ada lah. Orangnya balik langsung dia bilang jerawat ada penuh muka mah. Lihat. Wih sayangnya badan pun bagus, mulai lari sore. Padahal dia baru lari sore itu 2 kali. Badan pun bagus, kayak gitar Spanyol. Saudara balik belakang dia bilang, badan seki ibu-ibu, lihat. Manusia itu begitu, hati itu licik saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-9 bilang, hati itu licik. Coba perhatikan, Yeremia 17 ayat 9 kalau tidak salah. Betapa liciknya hati, saudara baca itu. Hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang mengetahui hati? Manusia tidak ada yang mengetahui hati, siapa? Hanya Tuhan. Ayat 10 bilang begini, Bapak Ibu saudara. Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan tuh kenal hati, Tuhan tuh selidiki hati, uji batin. Jalanmu kalau tidak benar, dengar baik, dia pukul. Dia pasti pukul kita karena Tuhan tuh adil. Bapak Ibu saudara, kalau kita mengenal Tuhan, jangan mengenal Tuhan hanya sekedar Tuhan tuh penuh kasih. Itu tidak komplit. Amin ya Bapak Ibu. Kita perlu juga mengenal bahwa Tuhan itu penuh kasih, tapi dia juga adil. Benar dia ampuni dosa kita, tapi dia adil. Saudara tidak bertobat-bertobat, dipukul saudara. Itulah Tuhan. Kalau saudara tidak percaya di dalam, saya tambahkan satu data lagi. Di dalam Nahum pasal 1 ayat 3. Mudah-mudahan saya tidak salah karena pendeta juga adalah manusia biasa. Nahum 1 ayat yang ketiga saudara. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Itu artinya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tapi sudah lihat ayat lanjutannya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Tuhan benar penuh kasih. Tapi kita perlu ingat Tuhan pun adil. Amin ya Bapak Ibu saudara. Jadi kita perlu dalam hidup ini kita lebih jaga perasaan Tuhan, jaga Tuhan punya saudara-saudara firman Tuhan yang disampaikan, saudara-saudara kita perlu jaga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara pelihara firman itu, saudara penting. Amin, saudara. Itu bagian yang pertama bahwa Kaleb itu luar biasa dan pujian ini bukan datang dari manusia, pujian ini datangnya dari Tuhan. Ya, yang kedua di ayat 24 di situ. Bilangan 14 ayat 24 tadi bilang begini. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Lain jiwa seperti apa? Ayat lanjutannya minta maaf. Kalimat selanjutnya bilang begini. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ini menarik saudara. Kaleb itu ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Kata sepenuhnya itu artinya seluruhnya. Amin ya. Seutuhnya. Tidak setengah-setengah. Nah itu Kaleb saudara. Kaleb itu benar-benar pujian Tuhan bilang dia lain jiwa karena dia memang ikut Tuhan sepenuh hati, saudara. Bukan setengah hati. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, tetapi hambaku Kaleb berbeda dari mereka. Berbeda dari mereka orang-orang pada waktu itu. Jadi tidak berlebihan saudara kalau Tuhan bilang bahwa Kaleb ini adalah seorang yang luar biasa. Ikut saya dengan sepenuh hati. Ikut saya bukan setengah hati tapi ikut saya dengan sepenuh hati. Dan itu luar biasa. Dalam terjemahan yang lain
Ya dikatakan misalnya terjemahan sederhana Indonesia, tetapi hambaku Kaleb berbeda dari mereka, dia taat kepadaku, dia taat kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari bilang, tetapi tidak demikian dengan hambaku Kaleb, ia tetap setia kepadaku. Jadi sangat menarik saudara-saudara, kalimat ia mengikut aku dengan sepenuhnya, dengan segenap, dengan seluruh jiwa dan raga, bukan setengah-setengah. Kan banyak orang yang ikut Tuhan tuh setengah-setengah. Makanya tuh dia tidak total. Giliran yang Tuhan jawab doa baru dia mulai mau ikut doa puasa, mau ikut doa tengah minggu. Semangat karena Tuhan lagi jawab doanya. Tapi giliran Tuhan tunda sedikit di pendoa, mulai tidak datang doa. Mulai kesalah gembala, mulai kesalah pendeta, mulai kesalah ini dan itu. Kamu cek dirimu, kamu tuh kasih Tuhan setengah itu. Amin. Orang kalau cinta Tuhan sungguh-sungguh sepenuh hati, dia tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang biasa yang terjadi. Kok masalah tuh pasti ada. Selama masih pakai kepala, itu pasti pusing. Kalau saya mau pusing, tak usah pakai kepala. Yang artinya ya mati tuh. Mau apa lagi? Selama kita menumpang di bumi, saudara, manusia pasti bergumul. Semua pasti ada pergumulannya masing-masing. Tapi kan Tuhan mau lihat sampai di mana, saudara, level iman kita ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Orang yang tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, orang yang ikut Tuhan setengah hati, tidak sepenuh hati, dia pasti tinggalkan Tuhan kalau ada badai. Dia akan tinggalkan Tuhan kalau ada sakit, kalau ada pergumulan tertentu, dia pasti tinggalkan Tuhan. Karena ikut Tuhan setengah hati. Tapi orang sepenuh hati mau masalah ke apapun, dia akan tetap bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Di gereja kami ada beberapa beberapa pelayan yang diizinkan Tuhan sakit, dan sakit mereka bukan sakit-sakit biasa kayak sakit gigi, sakit perut. Bukan, saudara. Ini semua ini cancer, saudara. Semua ini sakitnya kanker. Dan kemarin salah seorang ibu Novi Solsepa Tuhan telah panggil. Tapi kami lihat gaya hidup mereka, kami lihat gaya hidup berdoa, ibadahnya mereka tuh luar biasa. Mereka bukan sakit biasa, sakit kanker, tapi masih tetap datang ibadah, menyembah sungguh-sungguh. Saya kalau lihat itu saya bilang, aduh kita nih malu ya, kita yang ada sehat-sehat, hidup ada enak-enak. Tapi kadang-kadang datang gereja, ini minggu datang, minggu depan tidak datang. Ya, atau datang hari minggu tapi ibadah-ibadah yang lain tidak datang. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya lihat ini mereka yang sakit ada sekitar 4 orang yang sakit, 2 Tuhan sudah panggil pulang. Ya saudara-saudara. Tapi semangat mereka untuk melayani, semangat mereka untuk ikut Tuhan, semangat mereka untuk beribadah itu luar biasa saudara-saudara. Nah bagaimana dengan kita yang masih sehat-sehat, aman-aman. Ya toh, tidak ada sakit apa-apa tapi ikut Tuhan malas-malas, tidak dengan sepenuh hati. Bukankah kita bernafas enak? Ini Tuhan. Amin kok. Kalau misalnya kita bayar, kita tidak sanggup bayar. Kita tidak sanggup bayar, saudara. Tapi kita bernafas cuma-cuma hirup udara dengan enak. Bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Jika hidup ini adalah kesempatan, maka pakai ini kesempatan untuk bertobat. Jika hidup ini kesempatan, pakai ini kesempatan cari Tuhan. Jika hidup ini kesempatan, pakai ini kesempatan untuk berdampak bagi orang lain. Amin. Itu penting, saudara. Jangan sampai nanti ya kita pulang percuma, tidak ada apa-apa yang kita lakukan, tidak ada apa-apa yang kita buat. Atau kita pulang bukan di surga, di neraka. Karena selama hidup Tuhan kasih kesempatan tidak bertobat. Ini repot. Lebih baik ada kesempatan sekarang bertobat. Ya, Tuhan mau itu di dalam kehidupan kita. Jadi luar biasa Kaleb ini saudara. Dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan bilang ikut saya, dia tuh ikut saya tuh dengan sepenuh hati. Tuhan sedang membandingkan Kaleb dan Yosua dengan 10 pengintai yang lain. Tuhan juga sedang membedakan Kaleb dengan bangsa Israel. Coba contohi dia baik. Sedikit ada masalah mulai memberontak. Sedikit ada tekanan mulai marah-marah Tuhan. Ya toh? Kamu coba contohi Kaleb. Kira-kira begitu. Tuhan sedang menunjukkan perbedaan di situ saudara. Nah ini menarik juga bagi kita untuk pelajari bahwa luar biasa. Kita juga mau seperti Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, berkaitan dengan kata sepenuh atau segenap hati, ya saudara, seluruhnya. Memang Tuhan tuh tuntut itu, saudara. Ikut dia tuh sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Tuhan tidak mau, saudara, kita ikut Tuhan tuh setengah-setengah. Tuhan tidak mau. Dalam hal mengasihi Tuhan saja kita tahu ya. Mengasihi Tuhan, dia bilang harus dengan sepenuh hati, harus dengan segenap hati.
Matius 22 ayat 37 tuh. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 3 kali ada kata segenap, seluruhnya, seutuhnya. Tuhan tuh tuntut, ikut Tuhan tuh dengan segenap hati. Saudara, kok manusia saja tidak mau. Kalau kita bicara tentang kasih. Manusia mana yang mau, saudara, dikasih oleh orang itu setengah hati. Dia tidak mau, dia cuma mau kalau bisa sepenuh hati. Suami mana yang mau istri kasih dia setengah hati. Lalu setengah hatinya kepada laki lain atau laki-laki siapa begitu. Tidak ada suami yang mau. Suami mau istri kasih dia sepenuh hati. Istri pun demikian mau suami kasih dia sepenuh hati. Bukan setengah, sepenuh hati. Meskipun Bapak Ibu, kasih kita manusia itu kasih yang kurang. Tidak sempurna. Tapi kita menuntut kalau bisa kasih kita saling mengasihi itu harus sempurna. Suami mau yang sempurna, istri kasih dia sempurna, ya harus kasih dia total. Ya, istri pun mau, suami kasih dia juga dengan sepenuh hati. Anak-anak pun mau kasihi mereka dengan sepenuh hati. Siapa yang mau? Sebagai anak-anak dikasih orang tua setengah hati, lalu setengah hati pi orang lain, puan. Itu kan tidak ada yang mau, semua mau. Kalau bisa total mengasihi kami. Nah itu manusia, ada tuntutan. Nah bagaimana manusia saja tuntut begitu, apalagi Tuhan, sang pemilik hidup, dia tuntut. Kasihi saya sepenuh hati, jangan setengah hati. Sebentar semangat, sebentar pemalas, sebentar semangat, sebentar loyo. Iya toh, sebentar mau melayani, sebentar tidak. Kamu mau apa sebenarnya? Amin Bapak Ibu Saudara. Semangat melayani Tuhan. Kok masalah tetap ada. Siapa bilang masalah tidak ada. Masalah akan tetap ada. Tapi dengar, Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Bahkan dalam hal pekerjaan. Ya, dalam hal pekerjaan Tuhan mau pun kita lakukan dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 kan bilang begitu. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Ini ayat yang sudah sering disampaikan saudara. Bahkan kita hafal luar kepala saudara ayat ini. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat. Mau bekerja, mau melayani, apapun yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan apa di situ Bapak Ibu? Bukan dengan setengah, segenap hati. Kenapa segenap hati? Karena berkaitan dengan Tuhan. Kalau berkaitan dengan Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati, saudara. Nah kalau bekerja dengan segenap hati itu ke mana? Kira-kira contoh-contoh sederhana. Masuk kantor yang mesti tepat waktu. Ada yang mau gaji naik, mau datang kantor juga malas. Ini tidak memuliakan Tuhan loh saudara. Apalagi dalam pekerjaan juga kadang-kadang tipu, ada nota-nota fiktif. Itu kan tidak memuliakan Tuhan. Kalau memang segenap hati untuk Tuhan, mesti kerja yang sungguh-sungguh. Banyak orang bilang, ih Pak Pendeta terlalu banyak omong. Orang tuh pulang uang banyak, kok makan enak di rumah. Iya, mau senang di rumah dengan uang banyak. Iya masalahnya itu uang kotor nah. Masa kamu bawa uang kotor kasih makan anak istri judong sakit kanker. Kok bawa uang bersih meskipun sedikit tapi bersih. Uang jujur. Itu dulu baru namanya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara untuk kita pelajari bersama-sama bahwa memang ya dalam hal ikut Tuhan harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dalam hal mengasihi Tuhan sungguh-sungguh saudara. Hidup harus takut Tuhan saudara, tidak bisa tidak. Ya, definisi dari takut Tuhan itu adalah membenci kejahatan dan di saat yang sama menyukai kebenaran. Itu definisi daripada takut Tuhan. Orang kalau takut Tuhan harus benci kejahatan. Kalau sampai saudara kompromi dengan kejahatan, saudara tidak takut Tuhan itu. Dan di saat yang sama saudara juga suka firman. Bapak Gembala khotbah atau siapapun yang diizinkan khotbah, dengar khotbah. Jangan lihat orangnya, pandang firmannya, hormati firmannya. Ada yang kita khotbah sebentar angkat jam begini, sebentar hal itu kan kau yang khotbah juga terganggu ya Bapak Gembala. Tapi saya minta maaf karena saya langsung togor. Dia togor kadang-kadang tidak langsung, tapi saya pakai ayat biar kau mata terang. Saya biasa begitu, saudara. Ada trik-trik pengkhotbah tuh ada pun trik-trik. Saya tidak tahu Bapak Gembala pun trik. Kalau saya juga punya, kalau sampai omong tidak dengar ya togor langsung sesudah. Ya toh kemarin di Youth saya khotbah lalu ada orang baru datang tiba-tiba. Ada enak-enak kota, suara tinggi seperti saya, kok kamu bisa tidur, nih heran. Tidur tuh yang enak. Taruh kepala tuh di tembok tuh, sampai ngorok. Dia bilang ini sapi, lu dari mana? Hanya saya langsung marah tuh saudara, kok ada khotbah lu tidur? Saya kasih contoh, ingat Eutikus? Saya bilang, saya pakai contoh Eutikus yang Paulus khotbah, ya toh jatuh dari lantai 2 kalau tidak salah Alkitab bilang. Langsung mati. Ya, mau begitu? Tidak, aku tidak. Nah, tolong kau dengar firman.
Tapi di sini tidak ya, di sini semua orang luar biasa ya. Cinta firman semua. Mari kita lihat lagi saudara-saudara. Jadi Tuhan bilang Kaleb itu lain jiwa dan ikut Tuhan sepenuhnya. Saya pikir tidak berlebihan apa yang Tuhan katakan. Mengapa saudara? Karena kalau kita lihat pasal 13, saudara baca utuh ya. Kalau kita mau memahami satu bagian firman Tuhan, kita jangan copot ayat. Ke satu ayat yang kita sukai langsung kita copot, kita pasang di story tanpa kita mengerti alurnya bagaimana. Sebaiknya kita baca secara utuh bagian itu, baru kita bisa dapatkan kesimpulan yang pasti dari ayat itu. Karena ada orang yang suka posting ayat emas padahal salah toh. Dia tidak mengerti maksudnya, tapi dia posting. Nah posting itu mesti mengerti dulu, kira-kira begitu. Nah bagian ini saudara, pasal 13, pasal 14 itu cerita yang sangat luar biasa tentang Kaleb dan Yosua. Ya. Bagaimana mereka menunjukkan perbedaan, menunjukkan kelas yang berbeda, menunjukkan level iman yang berbeda dari 10 pengintai yang lain. Yang penuh dengan pesimis, ketakutan, tapi mereka tidak. Mereka datang dengan optimisme, mereka optimis, mereka bisa masuk tanah Kanaan. Optimisnya mereka bukan karena hebatnya mereka, optimisnya mereka karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Tuhan pasti tuntun mereka. Kalau Tuhan yang bilang, berjanji kepada mereka bahwa kalian akan masuk tanah Kanaan, masalah boleh banyak, datang silih berganti. Tapi percaya, kamu akan masuk. Karena janji Tuhan itu beda dengan janji manusia Bapak Ibu. Bilangan 23 ayat 19 kalau tidak salah. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Coba bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Tidak mungkin. Manusia yang suka begitu. Ini hari dia bilang sayang lu. Pokoknya kamu segalanya. Tapi di belakang bikin lain. Ada juga lain. Beta setia dengan kamu. Setiap tikungan ada. Ada juga lain. Itu manusia. Kasihnya selalu berubah. Tapi Tuhan tidak mungkin saudara. Kasih janjinya tidak pernah berubah saudara. Nah kalau kita belajar dari Kaleb. Di saat situasi lagi panas saudara pada waktu itu. Ya bisa masuk tanah Kanaan atau tidak. Dia berdiri dan menenteramkan atau menenangkan bangsa itu. Ini menunjukkan bahwa pujian Tuhan kepada Kaleb tidak berlebihan. Karena ada buktinya. Ya, di dalam bilangan 13 ayat 25 sampai ayat 30. Coba kita lihat. Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Berarti apa yang Tuhan katakan itu benar. Ayat 28. Hanya, ya, kalau semulai hanya itu pasti ada sesuatu tuh. Ya, kita kan biasa begitu tuh. Wih dia tuh terlalu keren. Dia tuh cantik, dia tuh sukses. Hanya atau tapi itu artinya ada yang kurang di situ ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Benar apa yang mereka lihat memang begitu saudara. Tapi kalau bisa pulang kembali itu. Kalau kamu sudah bawa kabar itu. Di endingnya bilang tapi kita tetap masuk kok kalau Tuhan sertai kita. Kira-kira begitu. Nah mereka tidak begitu. Omongan mereka tuh omongan pesimis saudara. Kata-kata pesimis yang menakutkan sehingga bangsa Israel terpengaruh. Tapi luar biasa di ayat 30, Alkitab bilang begini di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan masuk dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini iman yang luar biasa. Ini contoh orang yang percaya pada janji Tuhan. Percaya pada tuntunan Tuhan. Percaya kepada pengembalaan Tuhan. Dia yakin akan maju. Dia yakin akan mengalahkan. Kira-kira begitu. Jadi memang yang pertama ini adalah Kaleb. Ini dikatakan beda. Ikut Tuhan beda. Lain jiwa. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena memang dia nih lihat saja. Orang lagi heboh, lagi pusing dengan kita bisa masuk tanah Kanaan atau tidak. Mereka mencoba menenteramkan. Kaleb dan Yosua menenteramkan hati bangsa yang penuh dengan ketakutan waktu itu. Bukankah ini contoh anak Tuhan yang benar? Kehadiran kita harus jadi jawaban saudara. Amin kok.
Kita harus jadi jawaban. Kehadiran kita harus memberi solusi, bukan jadi polusi. Hari-hari ini kita jadi polusi yang saya lihat, saudara. Memang betul dalam hidup ini pasti berat. Mungkin ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang mungkin ya lagi bergumul dengan sakitnya. Ya sakitnya sudah 1 minggu. Lalu kita langsung bilang, sakit apa? Tahu lah ini, sakit itu 1 minggu tidak sembuh-sembuh. Su minum semua obat, su pergi ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Langsung kita bilang begini, kayaknya orang buat. Kamu nih, coba datang tuh menenteramkan sedikit. Datang tuh, oh 1 minggu sakit. Bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mari kita berdoa. Meskipun nanti soal kesembuhan itu urusan Tuhan, tapi paling tidak kamu datang tuh menenteramkan. Menenangkan, bukan kamu bilang kayaknya orang buat. Lumbaran nih dari besar kurus sekarang. Kan kasihan dia tambah takut, saudara-saudara. Amin kok. Jadi anak Tuhan yang pi di orang yang lagi sakit tuh kasih kuat. Pi itu dengan tujuan menguatkan. Tuhan kuatkan kamu, tetap setia. Doakan dia. Itu saya ngomong terlalu banyak. Atau sampai menghakimi orang. Jangan. Karena ada orang yang begitu. Model kelu nih. Apalagi jarang ibadah. Saudara pi langsung menghakimi. Jangan juga. Toh saudara-saudara pi kok kasih kuat dia. Yang kuat Tuhan pasti tolong. Maksudnya kehadiran kita tuh menenteramkan. Menenangkan. Orang ada masalah. Kita pi tambah masalah. Kita pergi untuk kasih kuat dia. Amin. Supaya dia bisa dapat pegangan. Apalagi kita pergi dengan dasar firman. Sudah jangan takut. Semua pergumulan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Makanya penting kita belajar firman. Pi dan bilang 1 Korintus 10 ayat 13. Wah keren toh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pi begitu. Bukan saudara pi kayaknya lu nih sedikit mati. Tidak bisa begitu. Kasihan. Itu kita tidak menenteramkan orang. Urusan hidup dan mati itu urusan Tuhan deh. Urusan kita kasih kuat. Amin. Kok saudara-saudara harus begitu. Mencoba menenteramkan, ya saudara-saudara. Itu juga susah loh saudara. Tapi saya percaya anak Tuhan yang dituntun oleh roh Tuhan harus bisa melakukan itu. Amin. Kita diizinkan ada dimanapun. Ya kehadiran kita harus jadi jawaban. Bukan jadi pertanyaan besar. Banyak orang sekarang datang bukan jadi jawaban tapi jadi pertanyaan besar. Orang jadi pusing. Kau bilang pelayanan di gereja ini. Kau bilang pelayanan di Amazing Grace. Kau bilang pelayanan di GPDI. Kau bilang pelayanan di GKIN. Kau model seperti ini. Akhirnya nama Tuhan yang tidak dipermuliakan. Amin. Memang susah loh seperti Kaleb. Bayangkan. Suara mayoritas lebih berpengaruh. Bangsa Israel. Tapi dengar. Suara mayoritas belum tentu benar. Suara minoritas belum tentu salah. Amin. Dan ternyata 2 orang ini luar biasa. Mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Yang kedua. Tidak berlebihan Tuhan puji Kaleb. Saudara. Karena memang dia teguh berdiri pada janji Tuhan. Bilangan 13 ayat 32 sampai ayat 33. Bilangan 13 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Ya, dalam terjemahan yang lain bilang menyebarkan cerita bohong di kalangan orang Israel. Negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini sudah bikin takut saudara. Ya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kalau kamu lihat diri kamu seperti belalang, ya saudara. Lalu saudara lihat mereka seperti raksasa ya. Memang ini kalah duluan sebelum maju, sebelum berperang. Amin kok. Jalan bersama dengan Tuhan percaya kita mampu, kita bisa. Karena bukan kehebatan kita tapi Tuhan di belakang kita. Amin kok saudara. Kalau saudara ingat kisah Yosua. Waktu Yosua dipilih untuk menggantikan Musa. Musa meninggal. Setiap orang itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Musa meninggal digantikan dengan Yosua saudara. Dan Tuhan bilang kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa. Aku pun akan menyertai engkau Yosua. Dan terbukti saudara, dalam setiap peperangan melawan orang-orang pada waktu itu semua tumbang, semua kalah. Bukan karena kehebatan daripada Yosua berpikir tentang bagaimana mengatasi lawan dan lain sebagainya. Bukan tentang Yosua, tapi tentang siapa yang di belakang Yosua. Tuhan yang di belakang Yosua. Amin. Kau saudara, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, saya mau tanya masalah apa yang lebih hebat dari Tuhan? Sakit penyakit apa yang lebih hebat dari Tuhan? Tuhan yang kita sembah jauh lebih hebat dari itu semua. Itu hal yang luar biasa saudara. Nah ini yang membuat bangsa Israel memberontak saudara. Sehingga masuk di pasal 14. Coba kita lihat. Di pasal 14 mulai ayat 1. Bilangan 14 ayat 1 ya. Mereka mulai mengeluarkan suara nyaring. Lalu segenap umat itu, karena mereka sudah dipengaruhi oleh ketakutan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring
Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ku menangis membayangkan ini saudara. Mereka menangis. Nah saudara tahu jumlah bangsa Israel waktu itu kurang lebih 2 juta. Nah kalau 2 juta menangis, sukar mana tuh? Suara, apalagi kalau malam-malam. Satu orang menangis, aku tuh takut apalagi begini banyak. Kurang lebih 2 juta yang menangis. Karena dipengaruhi oleh suara mayoritas itu yang belum tentu benar. Lalu ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Akhirnya bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Tuhan sudah bawa keluar tapi hati masih ada di sini. Sampai dia bilang, lebih kau ada di sini daripada Tuhan bawa di sini terakhir Tuhan mau kasih mati kita. Padahal bukan begitu, saudara, bukan begitu. Hanya karena mereka dipengaruhi oleh suara mayoritas. Tapi ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang telinga kita tuh perlu ditutup dari suara-suara yang tidak benar di luar sana. Dan buka telinga kita pada suara firman yang menguatkan kita. Amin, kok Bapak Ibu? Kadang-kadang di luar sana bilang kamu pasti hancur. Negara kita ini akan rusak. Beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah yang bilang kita akan kesusahan dan lain sebagainya. Mana? Tidak semua ketakutan itu terjadi. Jangan buru-buru bereaksi yang menyalahkan Tuhan. Aduh kasihan, jangan begitu. Lebih baik masuk kamar berdoa. Jadilah padaku seturut kehendakmu. Lebih baik begitu. Lebih baik berdoa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tak usah kasih keluar suara yang marah-marah Tuhan. Kamu siapa kok bisa marah Tuhan? Amin Bapak Ibu. Jangan lebih masuk kamar dan bersyukur terima kasih. Apa saja yang Tuhan buat. Saya percaya itu yang terbaik buat saya. Rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Kita jangan cepat terpengaruh dengan bahasa-bahasa di luar sana yang menakutkan. Akan terjadi ini, itu. Iya toh? Bahkan ada yang bilang kamu tidak punya masa depan model ke kamu nih. Orang tua sudah meninggal. Misalnya ada anak-anak muda yang begitu. Kamu tidak akan berhasil ini dan itu. Tuhan bilang di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lihat firman bukan lihat orang. Karena hidup kita tidak ditentukan perkataan orang. Hidup kita ditentukan perkataan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ini yang terjadi saudara diberkati oleh Tuhan ya. Mereka mulai memberontak kepada Tuhan ya. Tapi luar biasa saudara bahwa Kaleb mencoba menenteramkan lagi hati mereka dengan luar biasa. Ya, di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Coba di ayat 6 dan ayat yang ke-7 dikatakan begini saudara. Dari bilangan 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya, orang semua ada ketakutan tapi Kaleb bilang bahwa negeri yang akan kita masuki itu adalah negeri yang baik adanya. Ini contoh orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan, saudara. Yang lain boleh kocar kacir bahkan sampai memberontak, ribut sana ribut sini. Keadaan pada waktu itu ya saudara, penuh dengan ketakutan. Tapi Kaleb bilang tidak. Kaleb bin Yosua bilang kita akan masuk. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini contoh orang yang percaya sungguh-sungguh pada janji Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan tidak mungkin meleset. Itu tidak mungkin. Janji Tuhan tidak mungkin meleset. Janji Tuhan tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti terjadi. Kapan terjadi? Kita tidak tahu. Soal waktu itu urusan Tuhan. Ya, kita pembagian adalah minta, berdoa, mengucap syukur, tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudara. Amin, saudara. Tetap percaya pada janji Tuhan. Jangan saudara, jangan takut. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Jadi Kaleb mau sampaikan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu baik. Meskipun ada tantangan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Stop menggerutu dan stop mengeluh. Karena hidup pasti ada proses. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak ada proses. Pasti ada proses sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetap melangkah, tetap berjalan. Karena yang paling penting itu bukan tentang prosesnya. Ya, yang paling penting itu kamu berjalan dengan siapa dalam proses itu. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan tolong kita meskipun sulit. Amin, saudara diberkati. Adik-adik yang masih sekolah, ya semangat sekolah. Semangat sekolah. Bagian kita ya mesti sungguh-sungguh sekolah. Ya toh masa depan saya percaya Tuhan siapkan yang terbaik. Dia siapkan masa depan. Tak berarti kita tidur-tidur saja.
Oke, kita harus melangkah menuju masa depan itu. Dia sudah siap, kita tinggal melangkah. Enak le, dia sudah siap kok. Dia harus kasih enak-enak juga kita tidur-tidur saja. Ada yang begitu, tidur-tidur. Di rumah tuh hanya main game, malam sampai pagi tidur le, main game le. Tapi tanya cita-cita mau jadi apa? Beta yakin beta akan jadi kepala pertanahan, beta akan jadi gubernur. Model kilo ini security pun orang tolak. Model pemalas, pemokol begini hanya urus pacaran saja. Saudara mudah-mudahan pacaran besok dilarang, Bapak Gembala juga tidak larang. Tapi tolong, pacaran juga ada di pembatas. Ada orang pacaran sampai bawa WA tuh panggil mama bapak. Ih, ada loh saudara. Kok saya pimpin yuk jadi saya tahu. Pak, ma, betampeleng pak, ma. Tapi di rumah dia sudah dengar orang tua, dia bisa panggil pak, ma. Papa, mama, mana masih kicik dong nih. Bapak Gembala ini mesti tambah enak nah. Iya tuh, mesti begitu saudara. Tolong, pacaran silakan, tapi juga jangan lupa puber itu juga di apa ya karena mana? Contoh ngomong apa? Pokoknya Roh Kudus kendalikan Anda begitu. Jangan sampai pacaran yang orang tua dison pusing lah. Saudara lihat toh, Indonesia sekarang lagi heboh deh apa? Coba, beta juga emosi sebenarnya. Coba hebohnya tuh heboh ya enak baik. Itu heboh tuh apa? Seorang anak perempuan melawan orang tua lari ikut laki-laki namanya Loli. Makanya ikut saudara. Begini-begini saya ikut. Bikin heboh satu Indonesia. Coba kamu bikin heboh satu Indonesia tuh karena penginjilan kok apa kok. Ini lo bikin satu heboh. Heboh satu Indonesia hanya lari ikut laki-laki saudara. Menangis baterai ada di TikTok tuh. Wow, ini bepu anak, beta pukul. Pendeta urusan belakang pukul pasti. Itu memang mama di Jawa sana, mama di Kupang sini. Mama NTT lu pasti meledak pak. Meledak. Lu mau lawan. Ini NTT pak. Dia pasti pukul lu. Pacaran langsung tahu diri. Lele diri juga weh. Pas-pasan. Ketemu. Tapi jangan terlalu banyak ketemu sampai tidak pernah ibadah dan pelayanan lagi. Ini saya sudah omong kemarin di youth. Saya kasih ingat juga. Karena namanya anak muda tuh saya harus kasih ingat. Begitu ya. Fokus pada Tuhan. Soal yang lain tuh. Kalau nanti juga pasangan hidup tuh kan itu bagian dari ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Termasuk nanti jodoh. Itu tambahan. Jadi sudah fokus pada Tuhan nanti jadi bawa. Amin. Tapi kalau orang WA balas. Juga jangan saudara orang shalom kak. Maksudnya lu jomblo. Kamu nih jomblo. Orang WA shalom. Balas juga shalom. Jangan bilang hancurkan. Tidak bisa. Tidak semua hal kamu hancurkan. Hancurkan kuasa iblis yang itu jangan. Sabar dulu. Balas shalom. Supaya bisa tahu. Toh bisa. Oh dia ini karmana. Begitu. Kau ketemuan. Kok ketemu saat tidak apa-apa. Supaya kamu bisa dengar dia bagaimana. Muka gagah. Cantik ganti. Maka kalau Sonya nyambung. Saudara mesti ketemu, jangan baru lihat hidung tinggi ini langsung nikah apa? Piko bawa omong dulu dia karmana. Takut saudara bawa omong panjang lebar dia tidak bawa omong. Ternyata dia itu bisu. Maksudnya adalah coba bertanya ya, kacau. Jadi percayalah saudara-saudara seperti yang Kaleb lakukan, saudara-saudara bahwa dia tetap percaya pada janji Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga saudara yang merupakan bagian terakhir sudah. Ya jangan panjang-panjang lagi, sudah paham toh. Yang ketiga, mengapa Tuhan bilang Kaleb itu lain jiwa dan dia ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Dan ini bukan kalimat berlebihan, menurut saya ini ada dalam firman Tuhan. Dan memang dibuktikan oleh Kaleb bahwa Kaleb itu bergantung pada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 bilang begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalimat pertama tuh, jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini berarti dia ini bergantung pada Tuhan, si Kaleb ini. Mau buat apa-apa, tanya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, itu kan keren saudara. Berapa banyak kita yang karena pintar, cerdas, pangkat tinggi, punya uang banyak. Buat apa-apa jalan tanpa tanya Tuhan. Piju, tabrak apa kok. Kan tidak pernah tanya Tuhan, jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan mau, ada satu perencanaan yang Anda harus lakukan di depan, tanya Tuhan dulu. Jangan langsung buat, kok ada uang nah, buat, kok pintar nah, buat, kok orang tua kaya nah. Nah ada yang begitu, jadi buat-buat saja tanpa tanya Tuhan. Jangan, berdoa dulu jika Tuhan berkenan ini usaha maju. Anda lupa usaha tidak pernah maju-maju tuh, karena tidak mulai dengan Tuhan. Mulai dengan kekuatan dirimu, nanti sial saya ada, minta maaf saya omong karena terlalu kasar. Tapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Makanya dalam surat Yakobus ya,
Rasul Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus pasal 13 kalau tidak salah. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat 17. Dia bilang begini saudara, Yakobus pasal yang keempat ayat 13 dan seterusnya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana, kota Anu itu bukan kotanya nama Anu, kota yang dituju ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tidak ada di sini bilang, sebelum kita jalan, andalkan Tuhan. Tidak ada. Semua bilang, kita akan pergi ke kota Anu. Mereka sudah siapkan memang kota mana yang mereka mau pergi. Ya, lalu mereka bilang, kami akan tinggal setahun. Kami akan berdagang. Kami akan mendapat untung. Tidak ada bilang, kami mengandalkan Tuhan. Kami berdoa. Itu tidak ada di ayat ini. Lalu ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita tuh seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita masak nasi, masak air, ya bisa masak toh. Anak-anak muda ada yang masak air tuh kering. Tapi mau minta nikah, betampeleng masak air sekering, apalagi masak mie ya, minta maaf ya. Seperti itu kalau air sudah mendidih, nasi itu sudah matang, saudara buka tutupannya, saudara akan lihat uap. Tapi saudara lihat sampai 1 jam? Tidak, sebentar saja langsung lenyap. Nah hidup manusia itu kayak itu saudara. Seperti uap. Berbicara tentang kita nih rapuh. Kita nih terbatas saudara. Bagaimana mungkin kita yang rapuh, kita yang terbatas. Tidak bergantung kepada Tuhan yang tidak bisa rapuh. Dan yang tak terbatas ruang, jarak dan waktu. Bergantunglah kepada dia. Amin ya Bapak Ibu. Kita yang tak terbatas bergantung kepada yang tak terbatas. Jangan terbatas. Mau bergantung pada manusia yang sama-sama terbatas. Percuma. Bergantunglah kepada Tuhan. Makanya dia bilang begini. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata. Nah, ini juga sama kayak yang Kaleb bilang. Jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Itu luar biasa, saudara. Jangan bikin apa-apa ke percaya diri langsung. PD itu penting, saudara. PD itu harus. Tapi bukan percaya diri, percaya dia. Amin kok. Saudara percaya saudara sendiri yang rapuh nih. Bisa. Percaya dia sehingga dia kasih saudara kekuatan bisa melakukan apa saja. Amin kok Bapak Ibu. Mesti begitu. Jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat yang ke-16 dikatakan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, sombongmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sombong sekali karena ada harta mulai sombong. Mulai segala sesuatu diukur dengan uang. Tidak bisa. Sampai ada orang tuh yang punya uang. Pendeta pun dia mau atur. Jangan saudara. Jangan atur pendeta. Pendeta yang atur kamu sesuai dasar firman. Tapi ada orang yang begitu. Karena uang banyak tuh. Rasa diri bantu gereja. Bantu ini gereja berarti dia yang bantu. Jadi angkat kepala. Hati-hati. Sial nanti. Tidak boleh begitu. Tetap hormat pendeta. Pendeta ini Tuhan urapi. Tuhan pilih. Nah kita mau bikin. Bahkan sampai ada orang pukul pendeta. Itu judi TikTok. Karena saya main TikTok. TikTok saya namanya Angki Night. Saudara tinggal buka klik. YouTube saya juga sama. Sekalian saya promosi toh. Biar sudah lihat. Itu media sosial saya. Saya nonton ada kok di mana tuh. Dong pukul pendeta. Gara-gara tidak kasih nikah atau bagaimana persoalannya. Ini ibu pendeta pulang dari mana yang sebenarnya, dong puku nah. Pengantin dong puku. Ini pengantin kurang ajar betul. Tahu salah apa sampai dong puku. Kalaupun ada salah dibicarakan baik-baik, jangan main pukul. Wih, itu pendeta diurapi oleh Tuhan, tidak boleh saudara. Ya, jadi ini penting, jangan bermegah saudara karena kesombonganmu. Tuhan tidak mau. Lalu ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin ya Bapak Ibu. Belajar bergantung kepada Tuhan seperti Kaleb. Kaleb Tuhan puji dia, Tuhan memberikan penilaian, ya perbandingan serta pujian kepada Kaleb. Kaleb itu lain jiwa dan dia ikut saya itu sepenuh, bukan setengah hati. Dan itu tidak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa poin yang saya tunjukkan kepada saudara. Saya bisa tunjukkan banyak poin, tapi saya pikir ini cukup. Dia menenteramkan, dia menenangkan, ya teguh berdiri pada janji Tuhan. Ya, lalu yang ketiga. Tadi adalah dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sombong karena kesombongan itu awal kehancuran Bapak Ibu. Belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan. Di Brasil, saya tutup dengan ini. Di Brasil ada namanya, seorang presiden Brasil namanya Tancredo Neves waktu itu. Sebelum dia jadi presiden, dia bilang, kalau saya dapat 500.000 suara, Tuhan pun tidak bisa melengsarkan saya.
Dan betul saudara-saudara, ya, mereka menang, Tancredo Neves dan tim menang ya dalam kampanye tersebut dan mendapatkan 500.000 suara. Benar, dia menang. Dan besok adalah pelantikan dia menjadi presiden. Tapi malam dia sudah selesai. Tidak sampai besok. Pas besok mau pelantikan, dia sudah mati. Ini hari. Kenapa saudara-saudara? Sombong. Dia bilang kalau saya dapat 500.000 suara, Tuhan pun tidak bisa lengserkan saya. Dan Tuhan buktikan kalau saya, Tuhan bisa melengserkan kamu. Karena terlalu sombong. Amin ya. Tidak boleh begitu saudara. Ada anak-anak di Brasil. Ada sekitar 3 orang minum mabok. Saudara. Lalu mereka menjemput teman mereka di rumah. Sampai di rumah mereka bilang ayo kita jalan keluar. Lalu ibu dari anak ini bilang, nah hati-hati. Tuhan menyertai langkahmu. Lalu anak ini bilang begini, kami tidak butuh Tuhan. Karena di mobil ini sudah penuh, kami dengan mobil sedan, semua sudah penuh. Tuhan tidak dapat tempat di sini. Tuhan cocoknya di bagasi. Dan waktu mereka keluar, itu kesombongan yang luar biasa, saudara, sampai melawan Tuhan. Waktu keluar, terjadi kecelakaan hebat. Dan betul-betul semua tuh meninggal. Mobil juga hancur, saudara. Dari bagian depan sampai bagian tengah, itu mobil hancur. Hanya yang tidak hancur bagian bagasi. Tadi Tuhan ada di mana? Tuhan ada di bagasi. Itu kesombongan yang luar biasa. Memulai apapun dalam hidup ini, jangan dengan kesombongan. Masuk di kamar berdoa dan bilang, jika Tuhan menghendakinya, kami akan buat ini dan itu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.